Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh memulai persekutuan doa Elion Pregolan bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh datang untuk berseru, berdoa dan menyembah Tuhan. Nah saudara, di tengah situasi yang kita sedang hadapi saat ini, sekalipun ada begitu banyak tantangan dan kesulitan, tapi tetap ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Karena kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah kehidupan kita. Saudara, karena itu saya mengajak kita untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Kita katakan, Tuhan, aku mau bersama dengan Engkau, bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena menjalani kehidupan kami hari lepas hari, tahun lepas tahun. Kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau Tuhan bersama dengan kami umat-Mu, dan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021, dan kami boleh memulai persekutuan doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu hari lepas hari, peristiwa demi peristiwa. Kami tahu bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Karena itu malam hari ini Engkau juga yang menyertai kami di dalam doa kami, di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, iman kami percayakan sepenuhnya, kami letakkan sepenuhnya kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus sekalian, pada malam hari ini saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan yang saya bacakan bagi saudara. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca mencatat karya Allah yang besar, yang ajaib, ketika dia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Saudara, pada saat itu kita harus ingat bahwa bangsa Israel baru saja ya berkeliling, berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, dan mereka dijanjikan untuk masuk ke tanah Kanaan. Nah, sekarang mereka sudah menyeberangi sungai Yordan. Mereka berhadapan dengan sungai Yordan dan harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, saudara, kita tahu bahwa jumlah mereka tidak sedikit. Paling sedikit mungkin ada 2 juta orang, belum lagi ternak yang sekian banyaknya. Menyeberangi sungai Yordan adalah hal yang mustahil pada saat itu. Karena sungai Yordan atau air sungai Yordan itu begitu tinggi sehingga tidak mungkin dilewati dengan berjalan kaki. Mereka semua akan hanyut dan tenggelam. Juga tidak ada jembatan yang tersedia, dan bahkan juga tentu saja tidak cukup tersedia kapal atau perahu untuk menyeberangkan mereka. Jadi ini merupakan suatu hal yang mustahil bagi mereka menyeberangi sungai Yordan dengan cara biasa. Nah, saudara, tapi Tuhan menyatakan keajaibannya dengan menyeberangkan mereka dengan mengeringkan sungai Yordan, sehingga pada waktu tabut perjanjian dipikul oleh para imam masuk ke dalam sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terputus sampai kepada asalnya, kepada sumbernya, sehingga bangsa Israel boleh menyeberangi sungai Yordan itu dengan aman di atas tanah yang kering.
Nah saudara, ini suatu peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang serupa dengan ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah ketika dipimpin oleh Musa 40 tahun sebelumnya. Nah saudara, ketika mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, maka Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh bangsa Israel untuk mendirikan sebuah tugu peringatan yang terdiri dari 12 batu yang diambil dari tengah-tengah sungai di tempat di mana para imam berdiri memikul tabut perjanjian itu. Nah saudara, maka dipilihlah 12 orang, satu orang dari setiap suku mewakili dan melambangkan keseluruhan bangsa Israel. Mereka mengambil batu-batu itu di tengah sungai, batu-batu yang besar, lalu mereka mengumpulkannya, mendirikan sebuah tugu peringatan, sebuah batu peringatan peristiwa yang besar yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel. Nah saudara, apakah arti dari batu peringatan ini? Nah saudara, yang pertama kita melihat bahwa batu peringatan ini adalah satu tanda syukur yang Tuhan perintahkan supaya bangsa Israel bangun. Supaya bangsa Israel ingat dan tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah mereka. Tuhan sudah memberkati mereka sehingga mereka boleh menyeberang sungai Yordan dengan selamat. Tuhan sudah memberikan mereka tanah yang dijanjikan itu dan sekarang sudah menjadi milik mereka dan mereka akan segera mendudukinya. Satu janji yang besar yang Tuhan berikan sejak dari Abraham dan sekarang menjadi milik mereka, digenapi pada generasi mereka. Satu berkat yang besar yang mereka harus ingat, yang mereka harus selalu syukuri. Saudara, batu ini adalah satu batu peringatan agar bangsa Israel mengingat dan tahu bersyukur atas karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, sama seperti bangsa Israel, kita pun juga adalah orang-orang yang sudah diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, Tuhan sudah menyatakan karya pemeliharaannya yang besar kepada kita. Sehingga kita juga harus tahu bersyukur atas setiap perkara yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memelihara keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Saudara, memang ada pergumulan, tapi juga ada penyertaan Tuhan. Kalau kita mendengar kesaksian dari beberapa saudara kita ya, yang juga mengalami kesulitan di tengah pandemi ini, bahkan ada yang anggota keluarganya juga terpapar dengan COVID-19 ini, tapi mereka menyaksikan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menguatkan mereka melalui hari-hari yang sulit, waktu-waktu yang sulit, sehingga mereka boleh melaluinya sampai hari ini dengan baik. Saudara, kita yang tidak mengalami hal-hal yang khusus, mungkin kita seringkali berpikir bahwa semua kelancaran yang kita dapatkan ini ya sudah seharusnya kita dapatkan, ya. We take it for granted, bahwa itu sesuatu yang diberikan ya sudah seharusnya kita terima. Tapi kita lupa bahwa ada tangan Tuhan yang baik, yang menopang segala hal itu, sehingga kita boleh mengalami segala pemeliharaan Tuhan. Nah saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita perlu juga mendirikan batu-batu peringatan itu di dalam hati kita, dalam hidup kita. Setiap perbuatan Tuhan yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita, pemeliharaan dan kebaikannya, itu adalah batu peringatan yang harus kita ingat, yang kita harus syukuri di dalam kehidupan kita. Nah saudara, inilah makna pertama dari batu peringatan ini. Batu yang mengingatkan kita untuk tahu bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua saudara, batu peringatan ini juga merupakan satu batu tanda kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya kepada bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir, dipimpin oleh Musa, melakukan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, dilindungi dengan tiang api pada waktu malam sehingga mereka tidak kedinginan dan juga tidak kegelapan dan kehilangan arah. Dilindungi dengan tiang awan pada siang hari sehingga mereka tidak kepanasan, ya, sehingga mereka boleh hidup dengan baik. Disediakan manna sehingga mereka tidak kelaparan. Segala sesuatu Tuhan sudah nyatakan pemeliharaannya. Sampai pada hari itu ketika akhirnya mereka menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyatakan kesetiaannya. Terhadap janjinya dia tidak lupa dan dia genapi. Ya, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa, Tuhan setia dengan janjinya. Saudara, kita mengingat bahwa ketika bangsa Israel ya melihat dan mengingat kesetiaan Tuhan, maka mereka juga akan diteguhkan untuk setia kepada Tuhan di dalam perjalanan mereka selanjutnya. Nah, orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhan, orang yang tidak melupakan kesetiaan Tuhan, mereka juga akan diteguhkan untuk tetap setia mengikut Tuhan. Ya, seperti Paulus, saudara. Rasul Paulus selalu mengingat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan dia.
Bagaimana dia orang berdosa yang harusnya dibinasakan atau dihukum, tapi justru diampuni, dikasihi, dan juga bahkan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Tapi Paulus tidak lupa ingatan, tidak lupa diri, lupa daratan. Tapi dia mengingat karya Tuhan dalam hidupnya. Dia selalu mengingat siapa dia dahulu. Sehingga dia pun menjadi orang yang setia seumur hidupnya. Sebaliknya orang yang lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya, maka dia pun juga mudah berubah setia, mudah untuk melupakan ya apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan dia. Sehingga kalau mungkin dia dulunya orang yang rajin ibadah, tapi karena dia lupa kebaikan Tuhan, dia bisa menjadi orang yang tidak mau lagi beribadah. Kalau dulunya dia rajin melayani, sekarang dia tidak mau lagi melayani. Ini adalah akibat ketika seseorang melupakan kebaikan Tuhan. Sebaliknya ketika seseorang mengingat kebaikan Tuhan, maka dia pun akan berlaku setia. Sebab ketika kita mengingat kesetiaan Tuhan, kita dikuatkan untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya teringat kepada seorang hamba Tuhan yang melayani di penjara, ya, dan dia mengatakan tidak mudah melayani orang-orang yang ada di penjara. Tidak selalu disambut dengan baik, tidak selalu bisa dimengerti orang lain, ya. Nanti dipikir dia juga salah satu narapidana, ya, padahal dia seorang hamba Tuhan yang melayani. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu begitu setia bertahun-tahun melayani di penjara dengan tidak banyak manfaat apa-apa untuk dirinya sendiri? Dia mengatakan, karena dia ingat, dia pun juga pernah mengalami anugerah Tuhan. Dia juga pernah di penjara karena melakukan kesalahan. Dan di sana dia bertemu Tuhan, di sana dia diampuni, di sana dia mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini ketika dia sudah keluar dan dia sudah boleh melayani Tuhan, dia tidak melupakan mereka yang masih pernah atau yang masih ada di dalam dan sedang mengalami hal itu seperti yang dia pernah alami. Saudara, karena dia ingat kebaikan Tuhan, dia ingat kesetiaan Tuhan, dia tetap boleh setia sampai hari ini. Batu peringatan ini adalah satu batu untuk mengingatkan umat Tuhan untuk bersyukur, untuk mengingat kesetiaan Tuhan agar mereka juga dikuatkan untuk tetap setia. Yang terakhir saudara, batu peringatan ini juga adalah satu tanda iman. Saudara, satu tanda iman agar umat Tuhan tetap beriman, tetap bersandar kepada Tuhan menghadapi perjalanan yang masih ada di depan. Saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang mereka menghadapi musuh-musuh yang berat, musuh-musuh yang kuat yang ada di depan mereka, yang mungkin menggentarkan hati, yang dulu bahkan menggentarkan hati 12 pengintai atau 10 pengintai di antara 12 pengintai. Nah, sekarang mereka harus hadapi. Tentu saja itu menimbulkan satu perasaan takut ketika mereka harus menghadapi musuh-musuh yang besar, musuh-musuh yang sangat kuat. Tapi saudara, ketika mereka mengingat batu peringatan ini, ketika mereka melihat batu peringatan ini, mereka mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan secara ajaib. Kalau sungai Yordan saja sudah mereka taklukkan secara ajaib oleh pertolongan Tuhan, maka apa artinya manusia yang menjadi musuh-musuh mereka di kemudian hari? Maka saudara-saudara, batu peringatan ini menjadi satu batu iman atau satu tanda iman bahwa mereka boleh berjalan dengan Tuhan, dengan bertindak dengan iman, ya, sehingga mereka boleh menghadapi musuh-musuh yang ada di depan dengan pertolongan Tuhan. Saudara, begitu juga dengan kita. Ketika kita mengingat pengalaman kita bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah menolong kita, maka kita tahu menghadapi hari depan yang belum menentu, hari depan yang juga ada banyak kesulitan dan tantangan, kita dikuatkan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Karena pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan itulah yang akan meneguhkan iman kita. Sehingga kita tetap akan bersandar kepada Tuhan sekalipun tantangan di depan mungkin adalah tantangan yang tidak mudah, tantangan yang sulit. Saudara, saya masih ingat ketika saya dulu masih kuliah di seminari, ya, baru semester pertama saya pergi kuliah dengan biaya sendiri, tanpa dukungan keluarga, juga tanpa dukungan sponsor apapun, dengan sedikit tabungan. Dan dalam satu semester tabungan saya habis, ya. Nah saudara, saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mengutus saya ke seminari, saya percaya engkau yang sediakan. Saya tidak akan minta-minta, ya, untuk biaya studi saya. Nah saudara, pada hari itu, pada hari terakhir uang tabungan saya habis. Di dompet sudah tidak ada uang, di laci saya cari bahkan uang Rp1.000 pun juga sudah habis, ya. Koin pun sudah terpakai. Lalu saya bilang, Tuhan ini kayaknya waktunya buat saya pulang, ya, karena sudah tidak ada uang dan tidak ada yang tanda-tanda orang mengirim uang untuk saya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Nah saudara, pada hari itu ketika saya berkata demikian, ya, beberapa jam kemudian ada sebuah telepon yang masuk mencari saya. Nah rupanya salah satu anak Tuhan yang kenal saya,
menelpon saya dan mengatakan bahwa mulai bulan ini dia memutuskan untuk mendukung saya, untuk memberikan dukungan untuk studi saya. Nah saudara, saya sungguh terkejut karena selama ini saya pikir orang ini tidak terlalu memperhatikan saya walaupun dia kenal saya. Tapi justru pada saat itu dia yang digerakkan Tuhan untuk menjawab doa saya. Pada hari di mana saya justru berpikir sudah tidak ada pertolongan. Nah saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan ini menguatkan kita. Ya. Sehingga kita tahu di depan sekalipun juga mungkin ada tantangan dan kesulitan. Tapi Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya. Tuhan sudah menyatakan kuasanya ketika kita mengalami persoalan-persoalan kita pada masa yang lalu. Sehingga kita boleh mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Saudara, biarlah setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita menjadi batu peringatan yang mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, yang mengingatkan kita akan kesetiaan Tuhan dan kuasa Tuhan, sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru ini dan tahun-tahun yang depan dengan bersandar kepada kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Nah saudara, pada saat ini kita juga akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Subaita, yang merupakan seorang misionari yang diutus oleh gereja kita, Gereja Elion, untuk menjadi misionari melayani di negara yang cukup jauh, yaitu di Laos. Nah kita akan mendengarkan kesaksian dia bagaimana Tuhan sudah memelihara dia, memelihara pelayanan selama 2 tahun lebih di sana. Shalom jemaat Tuhan, semangat menjalani tahun baru dalam rahmat Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa dengan keluarga besar GKI Elion Surabaya. Pendeta Edi meminta saya untuk menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam 2,5 tahun yang saya jalani sebagai seorang utusan lintas budaya di negara El. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, saya mengingat Mazmur 48. Tuhan menjadi benteng yang melindungi. Pemeliharaan Tuhan itu bukanlah menjadi hak saya untuk mendapatkannya, tetapi semua itu Tuhan anugerahkan bagi anak-anaknya untuk mengenapi rencana dan misinya. Saya sadar betul melewati masa-masa yang sulit selama pandemi COVID-19. Oleh anugerahnya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan menggerakkan jemaat GKI Elion untuk mencukupi apa yang saya perlukan untuk hidup dan melayani Dia. Saya sebagai bendahara juga tahu betul dampak COVID-19 membuat kami defisit. Tetapi Tuhan pemelihara. Oleh anugerahnya Ia mengirimkan orang Manado dan juga sekelompok persekutuan doa untuk mencukupkan apa yang kami perlukan. Di sisi lain saya belajar pemeliharaan Allah membuktikan keterbatasan dan kelemahan saya sebagai manusia. Saya ingat betul beberapa pengurus Depmis, majelis dan juga rohaniwan berkali-kali mengingatkan saya, Bu Tata jaga kesehatan, makan yang baik dan juga minum vitamin. Saat itu saya sadar, oh saya sehat, saya kuat, saya nggak mungkin sakit. Tapi kenyataannya setelah 1 tahun tinggal di negara El, saya banyak bergumul dengan berbagai macam alergi dan sebagainya. Saat itu saya sadar betul betapa lemahnya, betapa terbatasnya saya sebagai manusia, dan tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Namun pada saat saya bersandar dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, justru saat itu batasan saya diperluas oleh Tuhan. Pada saat satu titik saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidup dan mati saya adalah milik-Mu. Kalau hidup, tolong Tuhan kasih saya kesempatan. Dan Tuhan selama 2,5 tahun Tuhan bukakan banyak pintu buat saya. Bukan hanya kesempatan memberitakan kabar baik, mengajar, membuka pos PI, tapi juga pelayanan pemuritan bagi para petobat baru. Namun terlebih daripada itu, saya sungguh bersyukur punya kesempatan menjangkau beberapa suku minoritas, mereka yang bahkan tidak punya identitas. Desember kemarin, saya mengunjungi beberapa lokasi dari suku K sebagai observasi untuk pelayanan ke depan.
Waktu saya ke sana, ke beberapa provinsi, semua pihak mengatakan itu adalah daerah yang tertutup, daerah yang rawan, dan tidak ada orang yang bisa ke sana. Pernah ada beberapa yang ke sana, kemudian mereka harus mengalami kesulitan, bahkan dideportasi. Namun, pemeliharaan dan cara Tuhan di luar nalar manusia. Saat saya ke sana, kemudian saya ketemu dengan satu orang yang sungguh sangat rendah hati dan cinta Tuhan, dan ternyata dia telah menjangkau suku K tersebut. Waktu dia bertemu dengan saya, dia katakan, "Tata, ayo kita ke sana, ada saudara-saudara kita di sana." Bapak Ibu, waktu saya ke sana, itu begitu banyak mata melihat kami orang-orang suku yang sangat minoritas ini. Dan waktu kami kemudian sampai di Tuhan itu, saya berjumpa dengan beberapa orang yang sudah percaya Tuhan, dan mereka memeluk saya menangis. "Oh, kami nggak ada laki-laki di sini. Kami semuanya satu desa perempuan. Hanya ada 3 laki-laki. Karena pria-pria mereka semua meninggalkan mereka saat mereka percaya Tuhan Yesus." Bapak Ibu tahu, kemudian kami menurunkan garam dan beberapa bahan pokok untuk mendukung mereka. Tiba-tiba dari berbagai penjuru, orang-orang dari berbagai desa berdatangan. Saat itu teman saya, orang lokal, mengatakan, "Tata, ini saatnya kita harus pergi. Dan itu saya juga mengingatkan teman saya, "Ayo kita harus pergi." Karena saya dan satu teman lagi, muka kami kelihatan seperti orang L, tetapi ada 2 orang yang sangat kelihatan sebagai orang asing. Waktu itu kami kemudian segera masuk ke dalam mobil. Saat kami starter mobil, seolah-olah mereka tidak melihat siapa kami, dan kami melakukan perjalanan 3 jam itu hanya di dalam doa dan penyembahan, mohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami bertemu dengan tentara, kami melewati beberapa kelurahan, tapi seolah-olah semuanya tertutup rapat, dan kami bisa kembali ke kota dalam keadaan selamat. Itu salah satu contoh bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Bagi saya tidak ada hal yang perlu saya khawatirkan, sebab saya tidak sedang mengerjakan rencana manusia, tetapi rencana Allah. Kalau memang itu kehendak Allah, maka Tuhan akan memimpin dan membuka jalan buat saya. Bagian saya adalah taat. Biarlah sedikit kesaksian ini menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh rindu satu saat jika Tuhan izinkan kita bisa bertemu secara fisik, dan saya bisa berbagi lebih banyak lagi tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam misinya. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kohai mikol semua Krisma, kohai mikol semua Krisma, kohai mikol semua Krisma, bersama Dina. Kohai mikol semua Krisma, kohai mikol semua Krisma, kohai mikol semua Krisma, bersama Dina. Kohai mikol semua Krisma, kohai mikol semua Krisma, kohai mikol semua Krisma,
kasih telah berdiri dan berjuang bersama dengan saya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar bagaimana kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi anak-anaknya, juga bagi hambanya Pendeta Subaita selama dia hidup dan melayani di sana. Saudara, saya percaya pemeliharaan yang sama juga berlaku bagi kita. Nah, karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, aku mau percaya. Memasuki tahun yang baru ini, menghadapi hari esok, aku mau percaya sepenuhnya kepadamu. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Pertama-tama mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk setiap perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan itu batu-batu peringatan di dalam hidup kita, menjadi sesuatu catatan yang kita ingat di dalam hidup kita, bahwa Tuhan sudah berkarya bagi kita di dalam hidup kita. Mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap hal yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan, ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi Tuhan, kasih setiamu yang memelihara kami. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan kesehatan. Engkau yang memelihara pekerjaan kami. Engkau yang memberkati keluarga kami. Dan bahkan juga Tuhan, Kau masih memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah dengan baik secara online. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, pemeliharamu yang kadangkala kami lupa untuk berterima kasih. Dan kami pikir bahwa itu semua menjadi hak kami. Ampuni kami Tuhan.
Biar kami ingat bahwa ada tangan Tuhan yang menopangnya. Ada tangan Tuhan yang baik, yang selalu menopang kami, sehingga kami boleh menikmati dan mengalami semua pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, mari kita juga mengingat kepada perbuatan Tuhan yang menjadi batu peringatan dalam kehidupan kita. Mengingat akan kesetiaan Tuhan, mengingat akan kuasa Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap setia, yang memberikan kita dorongan untuk boleh tetap bersandar kepada kuasa Tuhan. Sekalipun di depan mungkin ada tantangan, kesulitan yang menggentarkan hati kita, yang mengkhawatirkan hati kita. Tapi kita ingat perbuatan Tuhan yang sudah menjadi satu batu peringatan yang mengingatkan kita akan kuasanya. Mari kita berpegang kepada janjinya. Berpegang kepada perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan. Menjadi satu peringatan, satu batu yang mengingatkan kita. Mari kita bersyukur dan mengingat kasih-Nya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami sekali juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menghadapi hari esok, kami tahu Tuhan ada banyak kesulitan dan tantangan yang mengkhawatirkan, yang menggentarkan hati kami. Tapi kami mengingat perkara-perkara yang Tuhan sudah lakukan. Karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang Kau pernah nyatakan di tengah kami. Pemeliharaanmu Tuhan. Sehingga kami tidak digentarkan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Untuk tetap bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara sekalian, mari kita juga bersama-sama mengingat untuk Pendeta Subaita yang melayani di Laos sebagai hamba Tuhan, misioneri di sana. Nah, saudara, seringkali dia juga harus menyimpan atau merahasiakan identitasnya karena berkaitan dengan izin tinggal dia di sana. Karena itu mari kita doakan supaya dengan keterbatasan ini dia tetap boleh menyaksikan kasih Tuhan melalui pelayanan mereka, mengajar anak-anak, mengajarkan pelajaran bahasa maupun pelajaran lainnya. Mereka boleh menjangkau mereka yang belum kenal Injil, belum kenal Yesus, sehingga pelayanan di sana boleh semakin berkembang. Nah, kita berdoa juga untuk segala kebutuhan, segala pergumulan pribadi dari Ibu Tata, biar Tuhan juga menyediakan, Tuhan juga memberkati dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Subaita. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan keberadaan dia di sana selama 2 tahun lebih, Tuhan sudah memakai dia. Kami berdoa untuk tahun-tahun ke depan yang Tuhan masih percayakan untuk boleh bersaksi bagi-Mu di sana. Tuhan melindungi dia, Tuhan juga memberi dia tubuh yang sehat, penyertaan-Mu Tuhan, sehingga segala kebutuhannya, segala pergumulan yang Kau yang tahu dan Engkau yang menyediakan segala yang dibutuhkan dan jalan keluar yang diperlukan. Kami berdoa untuk pelayanan di sana bersama dengan tim pelayanan yang ada di sana. Tuhan menyertai mereka melalui pelajaran yang mereka sampaikan, kesaksian hidup mereka, kasih yang mereka nyatakan. Mereka boleh menjangkau suku-suku terasing yang ada di negeri ini Tuhan, untuk boleh datang kepada Yesus dan menerima kasih karunia Allah, keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu bersama dan seluruh tim pelayanan yang ada di sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita bersyukur bahwa vaksinasi sudah boleh dimulai pada hari Rabu yang lalu, dimulai oleh Presiden kita sendiri. Kita bersyukur bahwa ini boleh dimulai. Mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin. Ada begitu banyak tantangan, negeri kita begitu besar, begitu luas, begitu banyak orang yang harus divaksinasi, biaya yang tidak kecil, tenaga yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal ini. Mari kita berdoa Tuhan nyatakan kemurahannya, sehingga apa yang dibutuhkan, baik itu dana maupun tenaga kesehatan yang mengerjakan, dan juga transportasi, distribusi, semua boleh berjalan dengan baik, sehingga rencana yang dicanangkan pemerintah dalam waktu kurang lebih setahun bisa menyelesaikan proses ini. Biar kuasa Tuhan yang dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemerintahan kami yang sudah mengupayakan vaksinasi bagi seluruh bangsa ini ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan rencana proses ini Tuhan yang menyediakan, baik dana yang dibutuhkan, bahan vaksinasi yang dibutuhkan, tenaga kesehatan yang mengerjakan, juga proses distribusi Tuhan dan transportasi. Kami serahkan dalam tangan-Mu, sehingga rencana yang
dijadwalkan oleh pemerintah dalam setahun lebih ini boleh diselesaikan Tuhan, untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa ini Tuhan, di tengah kesulitan ini biarlah Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu, dan melalui anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, boleh menjadi satu kesaksian yang baik di tengah bangsa ini, sehingga mereka boleh kenal kasih-Mu, mereka boleh kenal nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan Yesus di tengah bangsa ini semakin boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa bagi diri kita, untuk segala kebutuhan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan bahkan juga kesehatan kita. Dan terutama saudara-saudara, kita berdoa untuk iman kerohanian kita, supaya kita boleh tetap setia kepada Tuhan, kita boleh tetap bertumbuh di dalam kasih-Nya, semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu dengan setiap kebutuhan kami dan kesulitan, tantangan yang kami hadapi. Kami mohon campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan yang mengatur, kehadiran Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menguatkan kami yang mungkin sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan, dan Engkau yang memberikan jalan keluar pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami, mohon Tuhan juga menyertai dan melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, tidak lupa kita berdoa bagi jemaat kita yang sakit. Mari kita berdoa bagi Pak Mingkuang sekeluarga. Tuhan juga menolong mereka sehingga mereka boleh cepat sehat kembali. Tuhan memulihkan kondisi mereka dan Tuhan memberi kesehatan yang baik bagi mereka sekeluarga. Dan kita juga berdoa untuk Losu Botan, Tuhan juga memberkati dia sehingga dia pun juga boleh melalui proses pengobatan yang dibutuhkan, dia boleh dipulihkan dan dia berikan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami menyerahkan bagi saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Mingkuan sekeluarga, Tuhan menyertai mereka. Tuhan Kau yang berkenan menjamah mereka dengan segala proses pengobatan, makanan yang diterima. Tuhan Kau berkenan menjamah dan memberkati, sehingga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk kesembuhan, kesehatan bagi Pak Mingkuan sekeluarga. Kami percaya pada kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan, yang boleh menaungi mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Losu Botan, Tuhan juga menolong untuk kebutuhan pengobatan selanjutnya. Tuhan sediakan dokter yang tepat sehingga boleh menangani dengan baik, dan kami berdoa Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan bagi Losu Botan. Kami juga berdoa bagi saudara kami Kuan Lai, Tuhan juga menguatkan dia, Tuhan juga memberikan dia pemulihan melalui terapi yang sedang dia jalani. Tuhan memberkati dia, Tuhan menguatkan dia hari lepas hari, dan juga imannya semakin bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang tidak dapat kami sebutkan namanya Tuhan satu persatu. Engkau yang mengetahui dan Engkau yang hadir di tengah pergumulan mereka Tuhan, dan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh membawa segala doa dan permohonan kami. Kami boleh datang untuk menyembah Engkau Tuhan dan bersyukur atas mengingat segala kebaikan-Mu, dan firman-Mu sekali lagi meneguhkan kami. Biarlah Tuhan malam ini Tuhan, Engkau yang sudah hadir, yang terus akan memimpin kehidupan kami dan memberkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, dan sampai bertemu pada persekutuan doa berikutnya. Tuhan memberkati.